Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi ini, anak-anak akan Bapak ajak untuk mempelajari perbandingan, melanjutkan materi yang kemarin. Namun sebelumnya, sebaiknya anak-anak sekalian berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kedua KPM semester 2 kali ini, saya akan melanjutkan materi bab kemarin, yaitu bab 6 perbandingan. Lanjutan perbandingan kemarin itu perbandingan pertama, nah sekarang perbandingan kedua. Kelanjutan dari materi yang telah Bapak sampaikan kemarin. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai dan skala peta. Dan nanti kalau waktunya cukup kita sampai pada perbandingan berbalik nilai. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa ada dua macam perbandingan, yaitu satu perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua komponen besaran, di mana nilai perbandingannya selalu sama. Sebagai contohnya adalah perbandingan antara banyak buku dengan harga buku tersebut pada sebuah toko. Kita lihat tabel harga berikut ini. Misalnya banyaknya buku ada 4, maka harganya Rp12.000. Kalau bukunya 6, harganya Rp18.000. 29 harganya Rp27.000. Banyak buku 15 ada harganya Rp45.000 dan seterusnya. Itu tabel harga. Nah, kalian bisa perhatikan banyak buku semakin banyak, 4, 6, 9, 15 menjadi semakin banyak. Ternyata harganya juga semakin banyak, 12, 18, 27, 45. Nah, ini ciri-ciri perbandingan senilai. Kita coba perhatikan perbandingan antara banyak buku dan perbandingan antara banyak harga. Contoh banyak buku itu A misalnya ya. Pertama A1 4, A2 6, dan seterusnya. Harganya adalah B. B1 12.000, B2 18.000, dan seterusnya. A1 banding A2 ya. Sama dengan 4 banding 6. Disederhanakan menjadi 2 banding 3. Atau bisa ditulis A1 per A2 sama dengan 4 per 6, sederhanakan 2 per 3. Ini perbandingan harga buku pada komponen yang sama. Kita lihat apa juga sama. Perbandingan harga buku pada komponen yang sama yaitu B1 banding B2. Itu 12.000 banding 18.000. Disederhanakan sama dengan 2 banding 3. Masing-masing bagi 6.000. Atau ditulis juga B1 per B2 12.000 per 18.000. Nolnya coret, 12 bagi 6, 18 bagi 6, hasilnya 2 per 3. Ternyata A1 banding A2 hasilnya sama dengan B1 banding B2, yaitu 2 banding 3. Dengan demikian maka perbandingan A dengan perbandingan B adalah perbandingan senilai.
Kalau demikian secara perhitungan, saya perhitungan aljabar A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Maka perkalian silang A1 kali B2, A1 kali B2 ya, titik ini dibaca kali ya, A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Secara operasi aljabar, A1 kalau mencari A1, B2-nya pindah kali dipindah jadi bagi. Sehingga A1 sama dengan A2 kali B1 per B2. Karena B2-nya pindah jadi bagi. Atau kalau yang ditanyakan B2, harganya misalnya. Yang dipindah A1 berarti A2 kali B1 per A1. Dan seterusnya. Kita lanjut untuk berikutnya, contoh soalnya. Dari contoh tabel harga di atas tadi, coba kalau harga 5 buah buku itu berapa? Pertanyaan B, kalau membeli dengan uang 36.000, maka banyak buku yang diperoleh adalah berapa buah? Nah, penyelesaiannya kita lihat. Dimisalkan harga untuk 5 buah buku itu adalah X. Padahal harga 4 buku diketahui 12.000. Maka perbandingannya banyak buku 5 dibanding dengan 4. 5 itu yang ditanyakan berapa nanti harganya. 4 yang diketahui sama dengan X ini per 12.000 harganya berbanding harga. Sehingga perkalian silang 4 kali X sama dengan 5 kali 12. Titik dibaca kali ya. Ya, 4 kali X sama dengan 5 kali 12.000. Ya, tanda titik dibaca kali. Sehingga X sama dengan ini kali dipindah jadi bagi. 5 kali 12.000 dibagi 4. 5 kali 12.000, 60.000, bagi 4, 15.000. Dengan demikian, jadi harga untuk 5 buku adalah 15.000. Kemudian pertanyaan yang B, banyak buku yang diperoleh untuk uang 36.000. Dimisalkan banyaknya buku itu adalah Y buah. Maka perbandingannya Y per 4, karena 4 yang diketahui, sama dengan 36 per 12. Perkalian silang ya. Perkalian silang Y kali 12.000 sama dengan 4 kali 36.000. Y sama dengan 4 kali 36.000 per 12.000. Nah, ini 36.000 per 12.000 3, maka Y sama dengan 4 kali 3, 12. Jadi dengan uang 36.000 diperoleh buku sebanyak 12 buku. Nah, demikian. Ini perbandingan senilai ya. 36.000 berapa? Padahal 4 buah 12. Ini perbandingan senilai. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang ada pada buku PR, buku LKS juga boleh. Kalau buku PR halaman 8 sampai 9 uji kompetensi 1, soal nomor 1 sampai 10. Kalian coba. Selanjutnya, penerapan perbandingan senilai untuk perhitungan skala peta atau gambar. Perlu diketahui bahwa skala itu adalah ukuran gambar dibanding ukuran sebenarnya. Contoh, kalau ada skala peta 1 banding 100.000, itu artinya setiap 1 cm mewakili 100.000 cm. Atau bisa dikatakan setiap 1 cm mewakili 1 km. Kenapa? Karena 1 km itu 100.000 cm. Nah, untuk perbandingan contoh di atas, maka dibuat persamaan perbandingan senilai jarak sebenarnya banding jarak
jarak pada gambar, ya, jarak sebenarnya dibanding jarak pada gambar sama dengan 1/100.000. Ini 1/100.000. Maaf, ini terbalik. Ini jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya sama dengan 1/100.000. Ini terbalik, anak-anak perlu diketahui. Nanti Pak Guru betulkan dulu. Nah, sekarang contoh soalnya. Peta suatu wilayah digambarkan dengan skala 1/150.000. Jika pada peta tersebut jarak antara kota P dengan kota Q 8 cm, itulah jarak kota P dan kota ke Q yang sebenarnya. Sekarang soal yang B, jika jarak kota R ke kota S sejauh 30 km, berapa jarak kota R ke kota S pada peta tersebut? Nah, penyelesaiannya kita lihat dengan cara yang sama. Tadi diketahui bahwa skala petanya 1/150.000. Nah, jarak pada peta, pada gambar 8 cm, jarak sebenarnya bagaimana? Dimisalkan jarak sebenarnya itu adalah X, sehingga jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya sama dengan 1/150.000. Nah, jarak pada gambar 8 cm. Jarak sebenarnya X yang ditanyakan 1/150.000. Sehingga perkalian silang 1 kali X itu X sama dengan 8 kali 150.000. Jadi X sama dengan 1.200.000 cm. Atau karena tiap 100.000 cm 1 km, berarti X 12 km. Artinya jarak kota P ke kota Q yang sebenarnya adalah 12 km. Sedangkan sekarang yang B, kita misalkan jika jarak dari kota R ke kota S sejauh 30 km, jarak yang tergambar itu ada berapa? Kita misalkan Y. Sehingga jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya 1/150.000. Jarak pada gambar itu dimisalkan Y tadi, berarti Y per 30 km. Diketahui 30 km. Sama dengan 1/150.000. Nah, ini satuannya disamakan, karena pada gambar itu satuannya cm, berarti Y per 3 juta. 30 tambah 05, ya 3 juta. Sama dengan 1/150.000. Maka perkalian silang Y sama dengan 3 juta kali 1, ini 3 juta per 150.000. Tahunnya surat 4, 300 bagi 15, 20. Jadi jarak kota R ke kota S pada gambar adalah 20 cm. Nah, kali ini kita langsung ke perbandingan berbalik nilai. Itu tadi perbandingan nilai. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan antara dua jenis besaran yang sama, yang sejenis, yang mana nilai perbandingan pada masing-masing komponen yang bersesuaian nilainya saling berkebalikan. Perhatikan hubungan antara waktu tempuh sebuah kendaraan yaitu T dengan kecepatan laju kendaraan untuk menempuh jarak tertentu yaitu V. Kita nalar saja, jika kecepatannya semakin besar, semakin banter, melakune saya banter, maka waktu tempuh yang diperlukan itu semakin sedikit. Ya, kecepatan besar, waktu yang diperlukan sedikit.
Hal ini menunjukkan antara perbandingan kecepatan dengan waktu adalah berbalik nilai. Jadi P1 per P2 sama dengan bukan T1 per T2 tapi T2 per T1 karena berbalik nilai. Kita lihat contoh gambarannya. Perhatikan tabel pada suatu jarak tertentu jika ditempuh menggunakan sebuah kendaraan sebagai berikut. Kecepatan V 20 km per jam. Waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut adalah selama 6 jam. Kalau waktunya 30 km per jam, kecepatan 30 km per jam ini semakin besar, waktu yang diperlukan cukup 4 jam, makin kecil. Kalau kecepatannya lebih cepat lagi, 40 km per jam, maka waktu diperlukan 3 jam, ini lebih sedikit lagi. Saya banter 60 km per jam, waktu yang digunakan untuk menempuh perjalanan cukup 2 jam. Jadi dapat dilihat bahwa nilai kecepatan semakin besar ini, waktu kendaraan untuk menempuh jarak semakin kecil, 6 menjadi 2. Jadi makin cepat. Ini berarti antara perbandingan kecepatan dengan perbandingan waktu tempuh suatu kendaraan adalah perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kita coba periksa hal itu tadi menggunakan operasi bentuk aljabar. P1 20, P2 30, T1 6, T2 4. P1 banding P2 sama dengan 20 banding 30, sederhanakan 2 banding 3. Sedangkan T1 banding T2 sama dengan 6 banding 4, 6 jam, 4 jam, disederhanakan 3 per 2. Ini 2 per 3, ini 3 per 2. Nah, kalau dibalik, T2 per T1, 2 per 3, baru sama ini. Ternyata P1 per P2 sama dengan T2 per T1. Jadi, P1 per P2 sama dengan T2 per T1 adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, demikian materi untuk pagi ini. Anak-anak untuk selanjutnya bisa berlatih mengerjakan soal LKS dalam Matematika 796 halaman 12 sampai 18 untuk berlatih. Nah, sebagai tugas yang harus kalian kerjakan untuk hari ini ya 23 Januari 2021 adalah mengerjakan soal dari buku Matematika KPR. Seperti kemarin Matematika KPR kelas 7 yang semester 2. Kalian buka halaman 14 sampai 15 yaitu uji kompetensi 2 nomor 1 sampai 15.